Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Pada hari ini kita akan melanjutkan kuliah Matematika Teknik 2 dengan saya Henry Van Houten, di mana pada pertemuan kali ini sesudah UTS ini kita akan kuliah tentang bilangan kompleks dan fungsi dari bilangan kompleks. Baik, selanjutnya mari kita lihat apa itu bilangan kompleks. Bilangan kompleks merupakan bilangan yang berpasangan beraturan, di mana dia terdiri dari variabel tertentu. Di sini variabelnya ada variabel X, ada variabel Y, di mana X dan Y merupakan bilangan real. Jadi di sini dia merupakan bilangan real, variabel X dan Y. Bilangan kompleks biasanya dilambangkan dengan Z. Bapak sudah lihat di sini dia dilambangkan dengan Z. Bilangan kompleks itu sebetulnya ini hanya masalah simbol saja, tidak ada aturan yang mengharuskan dia mempunyai lambang Z, dan juga variabel X dan Y. Bilangan kompleks terdiri dari dua bilangan, di mana ada bilangan real. Bilangan real dari Z itu adalah X, sedangkan bilangan imajinernya adalah Y. Dengan demikian, bilangan kompleks tersebut dapat ditulis dalam bentuk sebagai berikutnya. Dapat sudah lihat ini yang saya select. Z sama dengan X ditambah Y. Jadi X itu dia adalah bilangan real, sedangkan Y itu berfungsi sebagai bilangan imajinernya. Kenapa dia dikatakan bilangan imajiner? Karena dia mengandung I, karena ada I di situ. I itu sama merupakan akar dari min 1. Berikutnya kita lihat sifat-sifat dari bilangan kompleks. Yang pertama itu adalah penjumlahan dari bilangan kompleks. Di sini dapat saya lihat Z1 ditambah dengan Z2. Di situ ada X1, Y1 untuk yang bagian Z1, kemudian ditambah dengan X2, Y2 pada bagian Z2. Sehingga penjumlahannya itu dia merupakan X1 ditambah X2 dan Y1 ditambah Y2. Jadi di sini dapat kita lihat penjumlahan dari bilangan kompleks itu bilangan real dijumlahkan dengan bilangan real, bilangan imajiner dijumlahkan dengan bilangan imajiner, variabelnya. Jadi dapat ditulis sebagai berikut: X1 ditambah Y1, X2 ditambah Y2. Jadi X1 ditambah X2 ini adalah realnya, real. Kemudian Y1 ditambah Y2 adalah imajinernya, imajiner dari Z1 ditambah Z2. Kemudian dilanjutkan dengan perkalian. Perkalian dari bilangan imajiner dapat saudara lihat seperti perkalian persamaan-persamaan biasa. Jadi dapat kita tulis X1 dikali dengan X2, Y1, ini sebetulnya ini adalah penjumlahan ya, Y1 dikali dengan Y2, karena dia imajiner I, jadi I kuadrat itu sama dengan 1,
Karena I sama dengan akar min 1. Jadi I kuadrat itu adalah min 1. Sehingga Y ini, bagian Y1 dikali Y2, dia akan menjadi minus. Jadi tandanya menjadi minus, min 1. X1 dikali Y2 ditambah juga dengan X1 dikali X2 dikali Y1. Ini sebetulnya X2 dikali Y1. Bukan X1 dengan Y2 ya. Ini ada kesalahan, seharusnya ini adalah X1 dengan Y2, kemudian ini adalah X2 ya. X2 dengan Y-nya harusnya Y1. Nah, selengkapnya dapat saudara lihat di sini di bagian bawah ya. Jadi untuk perkalian bilangan imajiner ini, saudara tinggal langsung memasukkan variabelnya. Nah, ini adalah bagian real yang tidak ada imajinernya. Ini bagian imajiner. Karena ada mengandung I. Y1 dikali X2. Y1 dikali X. Atau X1 dikali Y2. Sehingga yang imajiner yang dapat kita tarik keluar. Kemudian perkalian ini, seharusnya ini adalah salah satunya, ini adalah X2 ya. Sama dengan di atas, ini Y-nya adalah Y1. Dapat kita lihat di sini untuk perkalian. Nanti kalau seandainya di dalam sebuah pertanyaan dalam soal maksudnya di soal-soal latihan, kalau yang ditanya itu adalah bilangan real dari perkalian Z1 dengan Z2, saudara tinggal menjawab yang ini saja, angka yang ini saja. Kalau yang ditanya adalah imajiner, angka yang ini saja. Tapi kalau ditanya bilangan kompleks dari Z1 ditambah Z2, harus saudara tulis lengkap. Nanti kita lihat contoh soal setelah ini. Kemudian pengurangan mirip dengan penjumlahan ya, dapat saudara lihat. Yang bagian imajiner, yang bagian real dikurangkan dengan real, yang bagian imajiner dikurangkan dengan imajiner. Untuk pembagian, dapat saudara lihat di sini untuk pembagian Z1 dibagi dengan Z2 sama dengan X1 ditambah Y1 dibagi dengan X2 plus Y2. Perkalian seperti ini, pembagian seperti ini, itu dapat kita lakukan, kita kalikan nanti dia dengan lawan atau konjugat dari bagian yang penyebut. Ini pembilang, ini penyebut, konjugatnya. Kalau di sini tandanya adalah plus, jadi kita kalikan nanti dia dengan yang negatifnya. Kemudian dibagi dengan yang negatif itu sendiri. Jadi ini seperti dapat saudara lihat di sebelah ya, di bagian sini. Jadi dia dikali dengan konjugat dari ini ya. Konjugat ini namanya konjugat. X2 min Y2 dibagi dengan X2 min Y2. Ini kalau kita lihat ini nilainya adalah 1. Jadi dia tidak mempengaruhi nilai ini. Nilainya adalah 1. Tujuannya adalah untuk mempermudah proses pembagian bilangan imajiner ini. Dapat saudara lihat X1 dikali X2 ya. Y1 dikali Y2 minus, ini minus juga, I dikali I min 1 dikali dengan minus 1 hasilnya positif, makanya di sini dia positif ya, Y1 dengan. Kemudian Y1 dikali dengan X2. Ini dia
1 dikali X2, ada imajinernya, jadi imajinernya ditarik keluar. Kemudian X1 dikali min I Y2, imajiner juga, jadi dapat ditulis seperti ini, minus ya, karena di sini tandanya minus, jadi dia minus. Imajinernya sudah ditarik keluar. Ini sebetulnya boleh saudara kasih tanda kurung, boleh juga ya. Nah, ini saudara kurung juga boleh. Kemudian yang di bawah X2 dikali X2 kuadrat. IY2 min IY2 kuadrat. I dikali I kuadrat min 1 dikali 1 positif. Y2 kuadrat. Sebetulnya di sini juga ada X2 dikali min IY2 minus. Kemudian IY2 dikali dengan X2. Dia akan hilang karena ini yang bagian negatif, IY2 X2 negatif. Ini IY2 X2 yang positif, jadi dia hilang. Tinggallah yang X2 dikali X2 dan IY2 dikali dengan min IY2. Itu untuk pembagian. Oke, sampai di sini mungkin kita perlu melihat contoh soal. Oke, mari kita lihat contoh soalnya. Nah, ini adalah contoh soal untuk penjumlahan dari buku Advanced Engineering Mathematics. Jadi saudara kalau bisa menyiapkan buku ini di rumah, di print ya. Buku ini kalau bisa di print ya, kalau sekarang saudara tidak ada, di pertemuan berikutnya kalau bisa sudah ada bukunya, dan harus ya, punya buku ini karena nanti tugas-tugas atau PR akan saya berikan melalui buku ini, Advanced Engineering Mathematics edisi yang ke-10. Ini contoh untuk penjumlahan. Sini dapat saudara lihat. Diketahui Z1 sama dengan 8 ditambah 3I dan Z2 9 min 2I, di mana real dari Z1 adalah 8 dan imajiner dari Z1 adalah 3 ya, karena real dari Z1 sama dengan 8 karena bagian realnya itu 8 dan bagian imajinernya itu adalah 3 nilai. Tidak dimasukkan I-nya ya. Nah, itu perlu saudara ingat, I-nya tidak dituliskan kalau ditanya imajinernya. Yang kita tulis adalah angkanya saja. Angkanya saja. Karena realnya itu dia bilangan real ya. Bagian imajiner dia juga merupakan bilangan real. Bilangannya beda dengan maksudnya bagian variabelnya, bukan bilangannya. Kalau bilangannya dia adalah 3i, ini adalah bagian bilangan imajiner, ini adalah bagian bilangan real. Tetapi variabel dari imajiner itu adalah bilangan real, real ya. Angkanya adalah real, bukan angka imajiner. Itu yang perlu saudara pahami. Begitu juga dengan Z2. Realnya adalah 9, sedangkan imajinernya adalah minus 2. Karena di sini min 2 ya. Pak saudara lihat, Z1 ditambah Z2 sama dengan 8 ditambah 3I ditambah dengan 9 min 2I. Sama dengan 17 ditambah I. Jadi di sini contoh soalnya dia langsung ya. Real dengan real, 8 tambah 9, 17. 3 dikurang 2, 1. Jadi ditulis I saja. 1I ya. Kemudian yang berikutnya ini adalah perkalian. Perkalian antara Z1 dengan Z2 ya. Pak saudara lihat, 8 plus 3I dikali dengan 9 minus 2I. Langsung kita kalikan. 8 kali 9 72 ya. 3I dikali 9 27I. Sini 27I, ini I-nya. Kemudian 8 dikali min 2I, min 16I ya, min 16, ini I-nya. Kemudian plus 3I dikali min 2I. Maka 3 kali 2 adalah 6. I kuadrat dikali I kuadrat min 1 dikali dengan min 1.
Jadinya dia 1, sehingga jadinya dia positif 6. Sehingga hasilnya Z1 dikali Z2 dari contoh soal ini adalah 72 ditambah 6 sama dengan 78. Dan min 16 ditambah 27 itu 11. Jadi makanya di sini dia 78 ditambah 11 I. Ya. Untuk sementara sampai di sini dulu. Setelah ini kita lanjutkan yang berikutnya. Baik, kita lanjutkan untuk contoh soal operasi pada bilangan kompleks. Berikutnya kita akan melihat dengan contoh soal yang sama. Z1 sama dengan 8 ditambah 3I dan Z2 sama dengan 9 minus 2I. Saudara diminta untuk mencari hasil pengurangan dan pembagiannya. Oke, kita lihat jika hasil yang saudara cari itu benar, maka jawabannya akan sesuai dengan contoh 2 atau example 2 pada buku Advanced Engineering Mathematics edisi 10. Z1 dikurang dengan Z2. Pak dilihat di sini 8 ditambah 3I dikurang 9 dalam kurung 9 dikurang 2I. Jadi yang real dikurang dengan real 8 dikurang 9 minus 1 imajiner min 3 minus 2. Jadi minus 2. Artinya dia sudah minus. Nanti jadi positif. Jadi artinya 3I ditambah 2I. Maka dia di sini menjadi 5I. Ini untuk pengurangan. Sekarang kita lihat untuk pembagian. Pembagian ya. Nah, ini dapat sudah lihat pada persamaan di atas. Ini adalah pembagian. Kira-kira sama dengan yang kita bahas pada slide yang tadi. Sehingga saudara dapat mencari nilai pembagiannya. 8 ditambah 3I dibagi dengan 9 minus 2I. Ini sama dengan yang kita bahas sebelumnya. Dia dikalikan dengan konjugat dari 9 minus 2I. Yaitu 9 ditambah 2I. Seperti dapat saudara lihat di sini ya. Dibagi dengan 9 ditambah 2I. Ya, dilakukan perkalian 8 kali 9 ya, 72. Nanti juga dikalikan 8 dikali 2I 3I dikali 9 3I dikali 2I, didapatkan nilainya adalah sekitar 66 ditambah 43I. Dan untuk bagian penyebut itu 9 dikali 9 81. Jadi tadi kalau di slide-nya itu adalah X kuadrat, jadi X-nya 9 kuadrat 81 tambah dengan Y kuadrat. Y-nya di sini adalah 2 ya. Jadi atau minus 2 kuadrat ya hasilnya 4 juga. 2 kuadrat juga hasilnya 4. Jadi sama. Jadi 2 kuadrat min 2I dikali 2I ya. Artinya sama juga dengan 2-nya dikuadratkan. Itu hasilnya adalah 4. Sehingga kalau kita pisah bagian imajiner dengan imajiner, bagian real dengan real. 66 per 85 jadi 81 tambah 4. Jadi 66 per 85 ini adalah real dari Z1 dibagi Z2. Sedangkan 43 per 85 itu adalah imajiner dari Z1 dibagi dengan Z2. Oke, sekarang kita lanjutkan ke slide yang tadi ya. Kita lihat slide yang berikutnya. Slide yang berikutnya adalah membahas tentang bidang kompleks. Jadi di sini yang dimaksud dengan
bidang kompleks adalah bahwasanya bilangan kompleks kalau kita uraikan dia ke dalam suatu bidang, ya, suatu bidang atau bidang dua dimensi, ya. Dalam hal ini adalah dimensi dalam arah X dan dimensi dalam arah Y, di mana dalam arah X itu adalah real, dalam arah Y adalah bilangan imajiner. Ini dapat kita buat dia menjadi Z itu merupakan X ditambah Y dari persamaan bilang kompleks, ya. Jadi ini dapat kita tarik, di sini adalah nilai X dan di sini adalah nilai Y-nya, X dan Y, ya. Kemudian penjumlahannya Z1 dengan Z2 didapatkan Z yang baru, ya. Jadi kita sesuaikan arahnya. Ini jika Z2 kita jadikan sebagai referensi, tentu Z1 yang kita pindahkan. Jadi Z1 sejajar dengan panjang yang sama, ya. Kalau Z1 dijadikan referensi, jadi panjang Z2 yang kita pindahkan ke Z1 sehingga didapatkanlah Z yang baru, ya, atau bilangan kompleks yang baru. Penjumlahan, pengurangan, ya, ini diketahui Z1 Z2 sama dengan yang penjumlahan. Kemudian dia dikurangkan, ya, Z1 dikurang Z2. Jadi Z2 ini arahnya berlawanan dengan Z1, ya, arahnya berlawanan. Kita lihat dia adalah berubah arah sebesar 180 derajat, ya. Kalau kita lihat di Z yang baru adalah Z1 minus dari Z2, ya. Nih dapat kita lihat sifat aritmatik dari bilangan kompleks. Yang pertama dia sifat komutatif. Jadi dapat dilihat di sini Z1 ditambah Z2 sama dengan Z2 ditambah Z1, atau Z1 kali Z2 itu sama dengan Z2 dikali Z1. Kemudian asosiatif, artinya jika Z1 ditambah Z2 di dalam kurung kemudian ditambah dengan Z3, nilainya sama dengan Z1 ditambah dalam kurung Z2 ditambah Z3. Artinya dia jika salah satunya digabung Z-nya kemudian ditambahkan dengan yang salah satu lagi, jika seandainya dia ada 3 bilangan kompleks, maka nilainya akan sama. Yang digabung bilangan kompleks yang lain, ya. Bilangan kompleks yang lain artinya di sini masih dalam perhitungan yang sama, ya. Maka nilainya akan sama. Kemudian jika dia dikalikan, Z1 dikali Z2 dalam kurung dikali dengan Z3, ya sama nanti dengan Z1 dikali dengan dalam kurung Z2 dikali Z3. Kemudian sifat aritmetik berikutnya adalah distributif, di mana Z1 dikali dengan Z2 ditambah Z3 sama dengan Z1 dikali Z2 ditambah Z1 ditambah dengan Z3. Oke. Berikutnya kita lihat bilangan kompleks konjugat. Tadi sudah kita bahas sedikit tentang yang konjugat ini, ya. Jadi dapat saudara lihat konjugat ini, dapat saudara lihat di sini dia merupakan bilangan kompleks Z, ya. Z sama dengan X plus IY, di mana konjugatnya adalah konjugat dilambangkan dengan lambangnya di sini. Ini Z, konjugat dari Z dilambangkan dengan garis di atas dari bilangan kompleks tersebut, ya. Sama dengan X min IY. Jadi
jika seandainya di sini dia dalam contoh ini dia positif, maka konjugatnya di sini dia negatif. Hanya bagian imajinernya yang berubah. Kalau seandainya ini negatif, maka di sini adalah positif konjugatnya. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwasanya X ini variabel X dari bilangan kompleks atau disebut juga dengan real dari Z itu sama dengan setengah dikali dengan Z ditambah dengan Z yang imajiner. Z ditambah dengan konjugat dari Z ini, ya, di lambangnya. Kemudian yang bagian Y atau variabel dari bagian imajiner dari Z itu sama dengan 1 dibagi 2 dikali dengan Z dikurang Z konjugat. Oke. Nah, ini dapat saudara cari di sini nanti ya. Nah, untuk mendapatkan nilai ini bisa saudara lakukan secara mencarinya dengan menggunakan substitusi, bisa juga dengan menggunakan eliminasi. Ya. Maka akan didapatkan persamaan ini. Oke, berikutnya adalah sifat dari kompleks konjugat tadi. Jadi bagaimana sifat dari konjugat? Kita juga perlu tahu apa sifat dari konjugat dari sebuah bilangan kompleks. Z1 ditambah Z2 kemudian dikonjugatkan atau konjugat dari Z1 ditambah Z2 sama dengan konjugat dari Z1 ditambah dengan konjugat dari Z2. Begitu juga jika konjugat dari Z1 dikurang Z2 maka sama dengan konjugat dari Z1 dikurang konjugat dari Z2. Begitu juga untuk perkalian Z1 dikali Z2 konjugatnya sama dengan konjugat dari Z1 dikali dengan konjugat dari Z2. Begitu juga pembagian konjugat dari Z1 dibagi Z2, artinya dicari dulu Z1 dengan Z2, kemudian dicari konjugatnya. Maka konjugatnya itu akan sama dengan konjugat dari Z1 dibagi dengan konjugat dari Z2. Ya, ini adalah sifat-sifatnya ya. Jadi seperti tadi di atas ada sifat dari bilangan kompleksnya, dan ini adalah sifat dari kompleks konjugatnya. Kalau ada yang ditanyakan, silakan dikirimkan WA secara langsung kepada nomor saya. Nanti insya Allah akan saya jawab. Bisa nanti mau saya kirim melalui WA jawabannya, atau saya jawab juga dengan melalui video. Saya buat jawabannya melalui video. Baik. Berikutnya kita lihat bentuk polar dari bilangan kompleks. Jadi bilangan kompleks itu dapat kita rubah dalam bentuk polar, atau dengan kata lain dia menjadi bentuk sudut, berupa sudut, karena tadi dia berupa sebuah bidang ya. Jadi bidang sini dapat kita lihat nilai kemiringan dari bilangan kompleks ini terhadap sumbu X atau terhadap bilangan realnya dari bilangan imajiner ini dengan panjang jari-jari sebesar R ya,
dengan sudut sebesar theta, sehingga kita dapat merubahnya dalam bentuk sudut. Jadi awalnya dia adalah dalam bentuk yang seperti ini, dalam bentuk bilangan biasa ya, X, Y. Jadi variabelnya variabel angka yang biasa. Kemudian kita rubah menjadi bentuk sudut. Jadi ini kita namakan saja dengan bilangan kompleks yang biasa. Kemudian yang ini kita namakan dengan bilangan kompleks yang dalam bentuk polar ya, yang ada mengandung sudut dengan R ini yang merupakan jari-jari dari bilangan kompleks Z terhadap sumbu perpotongan antara X dengan Y-nya. Dari gambar kita dapat mencari, dari gambar ini kita dapat mencari berapa sih nilai X, berapa sih nilai Y ya. Artinya ketika dia kita rubah ke sini X-nya atau Y-nya kita sini terhadap sudut dan jari-jari R ini dapat kita tentukan nilai X dan nilai Y ya, nilai Y-nya dapat ditentukan nilai Y dan nilai X-nya ini. X itu sama dengan R cos theta. Jadi kita hubungkan hubungan antara sudut theta X dengan R ya. Theta X dan R. Jadi cos theta itu merupakan X dibagi dengan R. Karena kita akan mencari X, maka X sama dengan R cos theta. Begitu juga dengan Y. Y-nya R dengan theta. Ya, sama dengan panjang yang bagian ini, itu adalah panjang atau Y ya. Nilai Y. Maka Y atau sin theta sama dengan Y per R. Sehingga nilai Y dapat kita cari sama dengan R dikali dengan sin theta. Kemudian kita dapat merubah bentuk Z sama dengan X plus Y. Kita rubah dalam bentuk polar ya. Dapat saya lihat di sini. Yang X kita ganti dengan R cos theta. Kemudian yang Y kita ganti dia dengan R sin theta. Sehingga bentuknya dia akan menjadi Z sama dengan R, yang X diganti dengan R cos theta, di R cos theta. Kemudian yang Y diganti dengan R sin theta. Sedangkan I-nya yang menunjukkan dia imajiner tetap. Kemudian ada beberapa istilah pada bilangan kompleks dalam bentuk polar. Itu ada namanya modulus kompleks. Modulus kompleks itu merupakan panjang R ini, dinamakan dengan modulus kompleks atau panjang dari Z ya. Sama juga dengan panjang dari Z ini, panjangnya. Dapat kita cari dengan menggunakan persamaan Pythagoras. R sama dengan X kuadrat ya, ditambah Y kuadrat. Coba saya lihat di sini, X kuadrat ditambah Y kuadrat, kemudian diakarkan ya. Jadi ini adalah sebuah persamaan, dasarnya adalah persamaan Pythagoras ya. Atau sama juga dengan akar dari Z dikali dengan Z konjugatnya dan diakarkan. Ini dinamakan dengan modulus kompleks namanya. Kemudian sudut tetanya ini dinamakan dengan argumen ya, dinamakan dengan argumen sudut teta ini.
Menyamakan dia dengan argumen, di mana nilai argumen itu berada di antara min pi dengan pi, ya. Jadi dia berada di antara min pi dengan pi. Dan sudut theta dapat kita cari sama dengan argumen dari Z, ya, argumen dari bilangan kompleks Z sama dengan tangen min 1 dari Y dibagi dengan X. Jadi tangen theta ini tentu dia merupakan sin theta dibagi cos theta, atau bisa juga langsung kita buat tangennya, tangen min 1 ini adalah Y per X. Nah, itu adalah nilai dari tetanya. Jadi karena ini tadi diketahui dari awal, ya, kita mau mencari sudut tetanya, tinggal kita cari arkusnya, arkus tangen dari Y per X. Itulah nilai dari sudut tetanya. Baik, kita lihat kelanjutan dari bentuk polar dari bilangan kompleks ini. Bagaimana cara kita mencari proses perkalian dari bentuk polar dari bilangan kompleks? Sama dengan perkalian dan pembagian dari bilangan kompleks dalam bentuk biasa yang sebelumnya sudah dibahas. Jadi kita buatkan dulu Z-nya itu dia Z1 R1 cos theta 1 ditambah I sin theta 1. Kemudian Z2 R2 cos theta 2 dan I sin theta 2, ya. Jadi masing-masing mau kita lakukan perkalian. Kita lihat di sini perkaliannya sama dengan perkalian biasa, ya. Jadi R1 dikali dengan R2, ya. R1 dikali dengan R2. Kemudian cos theta 1 dikali dengan cos theta 2, ya. Begitu juga dengan sin theta 1 dikali dengan sin theta 2, kemudian I-nya, I sin theta 1 dikali dengan I sin theta 2. I dikali I, akar min 1 dikali akar min 1, maka dia akan menjadi 1. Min 1, ya, maksudnya min 1. Min 1, makanya sin theta 1 dikali sin theta 2 dia bernilai negatif, ya, bernilai negatif. Ini adalah bagian yang real, bagian real, ya, bagian realnya, bagian real dari perkalian Z1 dengan Z2. Kemudian untuk bagian imajinernya, berarti dapat kita lihat di sini untuk bagian imajinernya adalah cos theta 1, ya, cos theta 1 dikali dengan I sin theta 2, ya, I sin theta 2 ini bagian ini, cos theta 1 I sin theta 2, kemudian I sin theta 1 ini, I sin theta 1 dikali dengan cos theta 2 yang dituliskan di sini. Jadi I-nya kita tarik keluar, dia yang sama-sama I. Itu adalah bagian yang imajinernya. Sedangkan R1 dikali R2 dia akan termasuk artinya dia R1 kali R2 dikali dengan real, R1 R2 juga dikali dengan bagian yang imajiner, ya. Sehingga dapat kita tulis seperti di bawah dengan dengan menyederhanakannya dalam bentuk
penjumlahan cos seperti yang di atas ini. Cos theta 1, cos theta 2 min sin theta 1, sin theta 2 dapat disederhanakan menjadi penjumlahan cos. Kemudian sin theta 1 cos theta 2 ditambah cos theta 1 sin theta 2 dapat kita sederhanakan dia menjadi penjumlahan sin. Jadi saudara lihat lagi itu materi tentang trigonometri, yaitu penjumlahan sudut pada trigonometri ya, untuk memastikan kebenaran rumus yang ini ya. Kemudian untuk mencari nilai panjangnya atau R1 dikali R2 nya ini dapat saudara lakukan juga dengan mengalihkan Z1 dengan Z2. Artinya ini adalah panjangnya ya, nilai panjangnya itu adalah nilai R-nya sama dengan panjang Z1 dikali Z2. Ini maksudnya adalah R1 dikali R2 ini. Atau yang tadi dinamakan dia dengan dinamakan dengan modulus kompleks ya. Maaf saya juga lupa itu namanya modulusnya ya. Dan argumen dari Z1 dari Z2 sama dengan argumen Z1 ditambah argumen Z2. Artinya untuk menentukan sudut Z1 dikali Z2, jadi sudutnya dapat kita jumlahkan. Artinya argumen baru yang terbentuk itu adalah tinggal dijumlahkan sudut pertama ditambah dengan sudut kedua ya. Itu merupakan sudut baru dari perkalian bilangan kompleks. Jadi saudara tinggal memasukkan angka-angka ini ke dalam persamaan yang di bawah ya. Jadi seandainya di sini ditulis ini 5, ini 3, ini sudutnya pi, ini sudutnya pi sama ya. Ini misalkan 3/2 pi, jadi tinggal saudara tambahkan di sini ya. Dan saudara lakukan perkalian pada bagian jari-jarinya ini. Panjang R-nya ya. Kemudian untuk pembagian kita dapat melakukan tinggal kita lihat dari sini ya. Untuk pembagian di sini perkalian R1 dikali R2, jadi pembagiannya kira-kira R1 dibagi R2 juga. Kalau bisa saudara turunkan juga ya, sama seperti yang perkalian. Apakah benar hasilnya seperti ini ya. Jadi saudara cari, karena di sini saya tidak menguraikan detail tentang pembagiannya. Jadi untuk bagian realnya itu adalah cos theta 1 dikurang theta 2 ditambah i sin theta 1 dikurang theta 2. Nah, jadi R-nya itu adalah dibagi ini sama dengan ini ya, sama dengan ini, Z-nya ini Z1 dibagi Z2 ya. Kemudian argumennya tinggal saudara bagi juga Z1 Z2 ya, maksudnya argumennya itu adalah dia dikurangkan sudutnya sama dengan yang ini ya. Sehingga ini pembagian dari argumen Z1 dibagi Z2 itu adalah sudutnya dikurangkan, sudut Z1 dikurangkan sudut Z2. Kita lihat sekarang contoh soal untuk kompleks plan atau kompleks conjugate ya, yang dengan bidang. Untuk bidang tadi kita lihat ini untuk yang conjugate ya, kita lihat contoh soal ya, yang kita bahas barusan. Kita lihat contoh soalnya. Diketahui Z1 4 ditambah 3i dan
Z2 sama dengan 2 ditambah 5i. Pertanyaannya di sini itu imajiner dari Z1. Kalau imajiner dari Z1 sebetulnya bisa langsung kita jawab ya. Nilainya adalah 3 ya, nilainya adalah 3. Tapi di sini dicari dengan menggunakan rumus seperti yang sudah kita bahas tadi di persamaan sebelumnya. Kalau untuk imajiner ya 1/2i dikali dengan Z1 ya dikurang dengan konjugat dari Z1. Jadi nilainya 3 ya. Pak sudah lihat di sini nilainya adalah 3. Jadi intinya adalah membuktikan bahwa rumus tadi itu benar ya. Kemudian perkalian untuk konjugat. Pak sudah lihat Z1 dikali Z2 konjugatnya tinggal saudara kalikan 4 ditambah 3i dikali 2 tambah 5i konjugat dari ini ya. Nilai perkaliannya itu adalah min 7 plus 26i. Konjugatnya sama dengan min 7 min 26 ya. Jadi maksud saya tadi adalah min 7 plus 26i ya. Konjugatnya tinggal saudara ganti 26 ini dengan minus. Jadi konjugat dari persamaan yang di atas ini jika dia dikalikan adalah min 7 min 26i. Kita buktikan apakah dia sama dengan Z1 konjugat dikali dengan Z2 konjugat. Ternyata dia sama min 7 min 26i. Jadi konjugat dari 4 plus 3i adalah 4 min 3i. Konjugat dari 2 plus 5i itu adalah 2 min 5i. Saudara kalikan, hasilnya nanti adalah min 7 min 26i. Selanjutnya, silakan saudara kerjakan problem 13.1 di bawah ya. Mulai dari nomor 1 ya, sampai saudara kerjakan nomor 8 saja, dari nomor 8 sampai nomor 13.1 ya. 13.1 nomor 8 sampai nomor 20 ya, sampai nomor 20. Nomor 8 sampai nomor 20. Berikutnya contoh soal untuk yang bentuk polar. Bentuk polar, kita lihat contoh soalnya. Bentuk polar. Ini dapat sudah lihat salah satu contoh soal yang berbentuk polar. Diketahui Z sama dengan 1 ditambah I. 1 ditambah I ya. Pak sudah lihat di gambar. Polar, bentuk polarnya sama dengan Z sama dengan akar 2. Akar 2 ini adalah R-nya ya, atau panjangnya tadi. Cos 1/4 pi ditambah I sin 1/4 pi. Ini datangnya dari mana? Tinggal saudara masukkan ke dalam rumusnya tadi ya. Berapa nilai dari R? R dapat kita cari akar dari X kuadrat, ini 1 kuadrat, ditambah Y kuadrat, Y-nya di sini 1 juga, berarti 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat, maka dia di sini akar 2 kuadrat. Ya. Kemudian untuk argumennya, ya,
lihat di sini argumen dari Z tadi dia merupakan tangen min 1 atau arkus tangen dari Y per X. Ya, jadi Y per X di sini adalah 1 dibagi 1. Jadi tangen yang nilainya 1 itu adalah pi per 4. Pi per 4 plus minus 2 NP ya. Jadi dia bisa 2 tergantung dari jumlah n-nya. Kalau seandainya dia n-nya nanti ini bernilai 0, jadi dia di sini adalah ditambah 0, berarti dia nilainya adalah 1/4 pi. Kalau seandainya n-nya sama dengan 1, berarti 2 pi. Jadi pi per 4 ditambah 2 pi. Jadi nilainya bisa 2 pi ya. Kalau seandainya n-nya sama dengan 2, berarti dia 4 pi. 4 pi ditambah pi per 4. Jadi dia tetapi secara umum kalau kita bicara sudut, dia akan posisinya akan sama di pi per 4 ini kalau dalam lingkaran sudutnya. Sehingga argumen dari Z ini adalah pi per 4. Makanya di sini nilainya sudutnya adalah cos pi per 4 ditambah I sin pi per 4. Kemudian ini contoh yang kedua, Z-nya 3 ditambah 3 akar 3i. Sehingga kalau kita rubah dia menjadi bentuk polar atau dalam bentuk sudut, akan menjadi 6 cos pi per 3 ditambah I sin pi per 3. Dan sini nilai Z-nya adalah sama dengan panjang Z-nya atau R-nya sama dengan 6 dan argumennya adalah pi per 3. Jadi coba saudara uraikan ini ya, membuktikan kalau dia ini benar menggunakan rumus yang telah saya jelaskan pada penjelasan sebelumnya. Oke. Ini adalah contoh untuk ini sudah tadi kita bahas perkalian dan pembagian, dan ini adalah contohnya ya, contoh perkalian pada bilangan kompleks dalam bentuk polar ya, sampai didapatkan argumen dan juga nilai panjang R dari perkalian Z1 dengan Z2 ya. Atau juga di sini dijelaskan juga untuk pembagiannya. Z1 dibagi Z2. Ini kalau bisa ini saudara uraikan sesuai dengan rumus yang sudah saya jelaskan di atas. Karena di contoh soal yang di buku ini dia diringkas ya. Jadi coba saudara uraikan di buku catatannya. Oke, untuk contoh soal, untuk tugasnya pada bagian polar ini dapat saudara lihat, ini soal dari nomor 1 sampai nomor 8 pada problem set 3.2. Jadi tugasnya tadi ada problem 13.1 dan juga ini ada problem 13.2. Untuk hari ini kita cukupkan dulu pertemuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.